بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita bacakan sebagian dari adillah yang menunjukkan adanya sang pencipta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan fitrah seorang insan berada di atas keyakinan bahwa di sana ada pencipta, yaitu Allah, dan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dari fitrah. Fa asbahu munkirin wa asbahu mulhidin. Di antara mereka ada yang menjadi orang-orang yang mulhid. Itu disebabkan karena terjadinya perubahan fitrah. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Dan telah kita sebutkan dalil secara akal dan secara fitrah yang menunjukkan wujudullah subhanahu wa ta'ala. ثم قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى. Adapun dalil penunjukan syariat yang menunjukkan atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك. Bahwa kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu Al-Quranul Karim ataukah yang sebelumnya, Injil wa Taurah, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa wa ghairuha, kulluha tantiqu bidzalik, semuanya menyatakan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ja'at bihi min al-ahkam al-mutadamminati limasalihil khalq. Dan apa yang didatangkan di dalam syariat-syariat tersebut berupa hukum-hukum yang di dalamnya mengandung apa-apa yang menjadi kemaslahatan makhluk. Ini semua dalilun ala annaha min rabbid hakimin alimin bimasalihi khalqih. Ini menunjukkan bahwa ini dalil bahwa seluruhnya itu apa yang menjadi masalihul khalq wal ahkam wal kutubus samawiyah datang dari Rabb yang hakim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui tentang kemaslahatan makhluknya. Wa ma ja'at bihi min al-akhbaril kauniyah allati syahida al-waqi'u bi sidqiha. Dan apa yang telah datang berupa khabar-khabar kauniyah, keadaan alam, khabar-khabar tentang kondisi alam yang
kenyataan membuktikan kebenarannya. Naam. Apa saja yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kondisi dan kenyataan membuktikan. Ini semua dalilun, merupakan dalil ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bihi, dari Rabb yang qadir, yang maha kuasa untuk mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan. Baik kejadian yang telah lalu, telah dicek memang benar, ternyata terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang lebah, bahwa lebah itu adalah merupakan sisa linnas. Ternyata kenyataan membuktikan demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kaum-kaum yang terdahulu, dan kenyataan pun membuktikan yang demikian. Sebagian athar masih nampak, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan di masa-masa yang akan datang, apakah melalui Allah ataukah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul dan menjadi kenyataan satu demi satu. Ini suatu dalil yang sangat jelas dan tidak membutuhkan ada yang dalil yang lebih terang daripada itu, bahwa syariat dalam merupakan undang-undang yang tidak mungkin datang melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa amma adillatul his, adapun dalil secara hissi, ya, yang kita rasakan, yang kita raba, ataukah yang kita lihat, atau yang kita dengar, yang kita saksikan, ala wujudillah, yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, famin wajhain, dilihat dari dua sisi. Ahadihima, yang pertama, annana nasma'u wa nushahidu min ijabati da'in wa ghausil makrubin, bahwasanya kita mendengarkan dan menyaksikan dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa, dan diberikan pertolongannya orang-orang yang dalam keadaan mereka sangat membutuhkan pertolongan dalam kondisi kesulitan, lalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nampak sekali dari dulu sampai sekarang. Naam, kejadian-kejadian yang di saat seorang berdoa kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis gulam, ashabul ukhdud. Naam, tentang hadis 3 orang yang terkurung di dalam gua, dengan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beristighatsah kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula keadaan para a'immah, tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan para ulama. Di antara mereka ada yang dikenal dengan orang-orang yang mujabud da'wah, yang doanya itu dikabulkan, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu pun kita merasakan sampai sekarang.
Ya, terkadang suatu kejadian yang seorang ini hampir tidak mungkin keluar dari kejadian itu, maka tiba-tiba datang pertolongan. Ya, di saat dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya, berikan bantuan dan pertolongan kepadanya. Ini sangat kita rasakan dalam kehidupan kita. Ma yadullu dilalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala, yang menunjukkan dengan penunjukan yang pasti atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa Nuhan idz nada min qablu fastajabna lahu. Nuh di saat dia menyeru dari sebelumnya, yakni berdoa kepada Allah, maka kami pun mengabulkannya. Wa qala ta'ala in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Allah mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna a'rabiyan dakhala yaumal jumu'ah, bahwa seorang A'rabi Badu masuk ke masjid pada hari Jumat, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala, maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi hajah boleh menyampaikan sesuatu kepada khatib. Nah, bagaimana pula ketika ada seorang berkhutbah dan Rasulullah SAW mendengarkan khutbahnya, dia mengucapkan satu kalimat yang menggandengkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya, dengan dhamir, dengan dua dhamir. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Lalu dia mengatakan wa man ya'sihima. Maka Rasulullah yang mendengarkan khutbah itu, beliau memberikan teguran kepada khatib. Beliau katakan, bi'sa khatibul qaumi anta. Engkau adalah sejelek-jelek khatibnya kaum. Maka boleh menyampaikan itu di saat dalam kondisi hajah. Maka A'rabi ini mempunyai hajat ingin menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dalam keadaan Rasulullah berkhutbah, wahai Rasulullah, halakal mal, telah binasa harta. Yang dimaksud harta di sini bukan harta yang diam, benda diam, bukan. Dimaksud adalah hewan ternak, masyiyah. Telah binasa harta-harta. Wajah al-iyal, dan telah lapar keluarga-keluarga. Di dalam yang lain, wong qata'atis subul, dan terputus jalan. Ini maksudnya karena apa? Seorang musafir tidak lagi mampu melanjutkan perjalanan karena untanya yang dalam keadaan lemah, tidak punya makanan, tidak punya persiapan minum. Nah, ini musim yang tidak turun hujan. Fad'ullah lana, maka doakanlah kepada Allah untuk kami. Wahai Rasulullah, maksudnya doa agar kemudian diturunkan kepada mereka hujan, doa istisqa. Farafa'a yadayhi wa da'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat
kedua tangannya dan berdoa. Fasara sahabu amsal al-jibal. Maka tiba-tiba muncullah, datanglah awan. Itu seperti gunung. Bergumpal-gumpal awan datang. Subhanallah. Falam yanzil an minbarihi. Maka belum lagi turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mimbarnya. Hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyati. Sampai aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air hujan itu menetes di atas jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam, mengalir di atas jenggot beliau. Berarti Rasulullah terkena hujan. Nah, dalam riwayat yang lain kata Anas bin Malik, pada waktu itu cuaca sangat cerah. Tidak nampak sesuatu apapun. Tiba-tiba ketika Rasulullah berdoa, tiba-tiba datang awan yang bergumpal-gumpal. Amsal al-jibal. Seperti gunung. Bayangkan gimana. Yang menunjukkan ayah min ayatillah. Terkabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hujan terus menerus kota Madinah dan sekitarnya. Nah, dan hujan terus menerus tanpa henti-hentinya selama 1 pekan sampai datang Jumat berikutnya. Bayangkan kalau 1 pekan hujan ya kawan. Kalau Samarinda hujan 1 pekan, tenggelam semua Samarinda itu. Jakarta hujan sepekan, mungkin airnya itu sampai ke tingkat berapa itu. Nah, wa fil Jum'ati tsaniyah. Lalu sampai Jumat yang kedua, Jumat yang berikutnya. Siapa lagi yang mengadu? Ya dia lagi, orang Arabi ini lagi. Karena hujan terus menerus selama sepekan. Qama dzalikal a'rabi. Berdirilah Arabi yang lalu, au ghairuhu, ataukah yang lainnya. Jadi di sini ada keraguan perawi, apakah yang berdiri itu Badu yang lalu atau yang lain. Dalam yang riwayat yang lain menunjukkan bahwa dia juga yang dulu mengeluh tentang tidak adanya air, maka dia pun yang mengeluh tentang terlalu berlebihannya air. Nah, selama 1 pekan hujan terus menerus. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahaddamal bina, hancur bangunan ya Rasulullah. Bayangkan kalau sampai hujan. Kalau keadaan bangunan yang lalu seperti kondisi sebagian rumah di Yaman sekarang, dari tanah, yakni dari tim, batu batanya itu ya apa adanya lah, nggak pakai semen, semuanya serba lumpur. Batu batanya dari lumpur dicampur dengan apa itu gabah, terus dibentuk, dikeringkan, jadilah dia batu bata. Nah, untuk menyusunnya bikin bangunan juga dari lumpur pasang, pakai lumpur pengganti semen. Nah, kalau kondisi bangunan di zaman Rasulullah seperti itu, ya, atau yang lebih jelek daripada itu, hujan sepekan, hancur bangunan. Wajar kalau hancur bangunan. Tahaddamal bina wa ghariqal mal, tenggelam harta. Naam, hewan-hewan ternak kelebihan air. Ya. Wadu'ullah lana, doakanlah kebaikan untuk kami ya Rasulullah. Farafa'a yadayhi, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya.
Wa qala, dan beliau sambil berdoa mengatakan, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hawalaina. Maksudnya, jadikanlah hujan itu di sekitar kami saja, jangan di Madinahnya, di luar-luar begitu loh. Ya. Jangan sampai mengenai bangunan-bangunan, ya, naam, rumah-rumah. Hawalaina, yakni haulana. Jadikanlah hujan itu jangan di pusat kota Madinah, tapi di luar-luar. Nah, la alaina, jangan engkau memberikan kemudaratan kepada kami. Nah, fama yushiru ila nahiyatin illam farajat. Maka tidaklah Rasulullah SAW mengisyaratkan ke satu tempat, melainkan hujan itu berhenti di tempat itu. Tunjuk aja sini, berhenti. Ini berhenti, berhenti. Jadi yang hujan yang di sekitar kota Madinah itu semuanya berhenti hujan, tapi di luar masih hujan. Subhanallah. Naam. Itulah doa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, hewan saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya oleh Allah. Nah, di dalam riwayat Abu Daud, ketika Nabi Sulaiman bersama tentaranya ingin keluar minta hujan, ya, ingin berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah hujan harus diturunkan. Begitu mereka hendak keluar, Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut yang kebalik, gini, terbalik dia. Nah, maksudnya apa? Semut itu berdoa gitu, ya, dia membalikkan tubuhnya. Nah, kata Rasulullah, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum. Sudah, kalian pulang saja. Kalian sudah akan diberikan hujan dengan doanya selain kalian. Doanya semut yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma zalat ijabatu da'ina amran mashhudan ila yaumina hadza. Dan senantiasa dikabulkannya doa orang-orang berdoa. Ini adalah perkara yang disaksikan sampai hari kita. Hari ini pun masih kita merasakan. Liman sadaqal luju'a ilallahi ta'ala. Bagi yang jujur, ya, di dalam meminta perlindungan kepada Allah, wa ata bi syara'itil ijabah, dan dia mendatangkan syarat-syarat dikabulkannya doa tersebut. Nah, masih saja dikabulkan doa itu. Kita semua merasakan. Nah, satu kejadian sebelum anak pulang dari Yaman dulu. Anak sempat bersama salah seorang ikhwan di Yaman dari itu di satu tempat di Banu Gobian namanya, daerah namanya Banu Gobian. Itu ada pondok juga. Jadi situ kebanyakan anak-anak. Pagi itu kita bertekad untuk pulang, ingin kembali waktu itu ke Ma'rib. Dalam keadaan perjalanan dari tempat itu ke jalan raya, itu subhanallah, kalau ditempuh dengan jalan kaki mungkin 3 hari 3 malam belum nyampe. Dan antum tahu bahwa kondisi Yaman itu
jalannya tidak beraturan. Kalau salah jalan, sudah bisa-bisa ke padang pasir yang tidak ada arahnya. Nah, dalam kondisi kita di tempat itu sudah sumpek, pokoknya harus pulang. Harus pulang. Ya, akhirnya sudah nekat-nekatan pulang. Pagi pulang, berangkat. Ya 1 jam, 2 jam masih mending. Sampai siang hari, jam 2. Dari pagi sampai jam 2, belum makan. Nah, kalau air selama perjalanan itu baru 1 kali menemukan ada air. Air biasa bekas hujan gitu. Itu yang kita minum. Jalan. Jam 2 itu sudah rasanya hampir tidak mampu sudah. Ini bagaimana ini? Nah, sambil meroja hadis waktu itu, kita teringat hadis tentang kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Gimana caranya berdoa dengan menyebutkan amalan soleh? Sudah kamu sebutkan amalan soleh, berdoa kepada Allah. Anda juga sebutkan apa yang Anda ketahui dari amalan soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, selesai, lanjutkan perjalanan. 5 menit kemudian ada orang tiba-tiba dari arah yang cukup jauh, kita berjalan, sedang menggarap tanahnya itu, Allah alam sedang bikin apa di situ. Kita dipanggil. Tiba-tiba kita dipanggil. Ada apa ini? Jangan-jangan. Nah, karena kita tidak tahu keadaan mereka. Di situ banyak perampok. Nah, kadang kalau malam khutbah otorik biasa. Dalam kondisi mobil belum ada satupun yang lewat. Nah, gimana? Kita terima panggilan itu. Pertamanya teman ini mengatakan jangan. Ini memperlambat perjalanan. Ini masih jauh ini. Nah, gimana kita dipanggil? Jangan-jangan malah lebih mudaratkan kalau kita tidak ke sana. Ya sudah, akhirnya ke sana. Jalan kurang lebih 300 meter baru nyampe. Suruh minum. Wah, ini suruh minum. Nah, air es lagi. Nah, setelah itu baru ditanya, di mana? Mau kemana? Ya, kami dari Banu Robian gitu, mau ke Ma'rib. Antum mutawwi' begitu. Tanya, antum mutawwi'un, kalian orang-orang mutawwi' itu orang yang dikenal di sana kalau tullabul ilm, mutawwi' gitu. Orang-orang yang taat namanya. Ayo, di mana kalian belajar? Syekh Muqbil, barakallahu fikum. Ternyata beliau orang yang senang dengan Syekh Muqbil. Masya Allah. Dan beliau ternyata juga pernah duduk di Syekh Muqbil beberapa lama, terus akhirnya dia tidak izinkan kita pulang. Tunggu, kalian harus ke rumah saya dulu. Diantar sampai ke rumahnya. Nah, rumahnya itu naik ke atas gunung. Mereka keluarga tinggal sini, nggak ada keluarga lain kecuali mereka saja. Jauh betul. Yushiku ayyakuna khairamal muslim. Ghanamun, betul keadaannya, subhanallah. Ya, andalannya cuma 1 mobil. Nah, itu aja kalau mau ke kota harus menempuh perjalanan cukup jauh dengan mobil. Nah, ya, itu saja. Setelah itu kembali lagi. Nah, ngambil air ke bawah juga dengan mobil, naik lagi ke atas, muter itu. Ya, di atas gunung itu ya cuman mereka sekeluarga hidup. Ada musolanya, rumahnya, gitu. Subhanallah. Yang menunjukkan karamnya orang ini, karena di samping rumahnya itu banyak betul kulit-kulit kambing berserakan. Menunjukkan bahwa orang ini senang menyembelih kalau ada tamu, menyembelih kambing. Nah, dan alhamdulillah kita juga termasuk waktu itu. Dihidangkan, nah, sampai nginap malam hari. Ya, tunggu besok, kalian tunggu ada mobil jam sekian. Biasanya ke Ma'rib, langsung ke pondok. Nah, dan betul kita
antar sampai ke Ma'rib, dikasih uang lagi. Kasih uang, alhamdulillah. Nah, ini yang kita bisa merasakan itu ya, kawan. Ya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, ya ini masih berkenan tentang dalil-dalil his. Anna ayatil anbiya allati tusamma al-mu'jizat, bahwa ayat-ayat para nabi yang dinamakan mukjizat, sebenarnya takbir ayah itu lebih afdal daripada ungkapan mukjizat. Karena mukjizat itu artinya al-fi'lu atau al-amal alladhi a'jazal bashar, yang melemahkan manusia yang lain untuk melakukan seperti itu. Dan itu ilmu sihir juga bisa. Ilmu sihir secara bahasa juga dinamakan mukjizat. Nah, karena mukjizat itu adalah sesuatu yang berada di luar kebiasaan, khariqul 'adah, di luar kebiasaan. Tapi kalau menggunakan takbir ayah, itu yang lebih afdal, karena itulah takbir Al-Quran. Inna fi dzalika la ayat, inna fi dzalika la ayatan in kuntum mu'minin. Naam, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yushahiduhan nasu, dan disaksikan oleh manusia. Aw yasma'una biha, atau mereka mendengarkan itu. Naam, tentang Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar, ayat terbesar tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang terbelahnya bulan. Tentang apa lagi ya kawan? Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya yang berubah menjadi ular, dipukulkan ke laut menjadi jalan. Apalagi mancarnya air di sela-sela jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya kawan? Untanya Nabi Saleh. Nah, banyak betul. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang sangat luas, meliputi seluruh makhluk, jin dan manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini semua burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Ini adalah petunjuk yang pasti yang menunjukkan adanya yang mengutus mereka. Wa huwa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashar, karena ini merupakan perkara-perkara yang di luar kesanggupan manusia. Yujriha Allah Ta'ala ta'yidan li rusulihi wa nasran lahum, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankannya pada hambanya tersebut untuk menguatkan para rasulnya dan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, baik, ilahuna ya ikhwan, yang kita bacakan, wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.